Shalom, saya berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan, ya. Nah, marilah kita berdoa dulu sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan pada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami siap sampai firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertemakan hidup yang tidak dicela oleh orang, ya. Kenapa demikian? Karena dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, dicela orang, dihina, direndahkan, tidak disenangi, itu suatu bagian dari kehidupan manusia di dunia ini. Masalahnya, yang jadi masalah adalah mengapa itu semua sampai terjadi, mengapa itu semua sampai menimpa diri seseorang. Kalau penyebabnya adalah karena yang mencela, yang menghina, merendahkan itu karena iri, karena jelus kepada kita, karena tidak suka melihat prestasi kita, tidak suka melihat keberhasilan kita, maka dan lain sebagainya, tentu beda halnya dengan kalau itu disebabkan karena memang karakter kita, memang tindakan kita yang tidak bagus dan berapa negatif pada orang lain, sehingga dicela orang, dihina orang, direndahkan orang. Jadi perlu kita bedakan, ya. Kalau penyebabnya ada yang pertama, yaitu karena mereka iri hati, mereka jelus, mereka dengki dan sebagainya, ya, maka jadikanlah itu cambuk bagi kita untuk terus maju dan hidup makin berkenan kepada Tuhan. Kalau itu terjadi. Tapi sebabnya, kalau yang kedua, jadi kalau kita lihat penyebabnya ternyata yang kedua, yaitu karena karakter kita sendiri, karena tindakan kita sendiri yang salah, maka haruslah sadar, bertobat, dan kemudian berubah, ya. Pada hakikatnya si jahat itu memang menginginkan orang percaya supaya dihina, direndahkan, dihujat, dan dimusuhi dan sebagainya, dicela. Itu memang kehendak si jahat. Jadi kalaupun kita benar, tapi orang yang mencela memang kehendak si jahat begitu. Tapi ingatlah, sebenarnya Tuhan menginginkan agar mereka itu orang percaya yang benar, diangkatnya dan ditinggikannya lebih daripada yang lain, ya, menjadi lebih yang berarti. Lalu bagaimana dong kalau gitu, supaya hidup kita tidak jadi hidup yang tercela, hidup yang dicela orang, hidup yang direndahkan orang, dihina orang. Ada beberapa hal perlu kita perhatikan. Yang pertama, biarlah hidup kita selalu ada di dalam kasih. Biarlah hidup kita selalu ada dalam kasih. Ini penyebab apa yang harus kita perhatikan pertama. Mari kita baca dalam kitab Yudas, ya, ayat 21. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharakan, tetap ada dalam kasih Allah, hidup dalam kasih, ya. Yang kedua, kita baca dari 3 Yohanes 6, ya, 3 Yohanes 6. Surat 3 Yohanes 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi omong kosong, bohong belaka kalau kita bilang kita hidup dalam kasih tapi tidak pernah mengikuti perintah Tuhan. Jadi inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebenarnya itulah kamu dengar dari mulanya. Dari semula Tuhan ajarkan hidup dalam kasih. Jadi pelihara hidup kita selalu dalam kasih. Kita baca lagi di 2 Yohanes 6. Tadi saya dibacakan, ya. Kalau itu tadi bukan 3 Yohanes, ini 2 Yohanes 6. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana kasih kamu dengar dari mulanya. Tadi yang Yohanes 3, ya, ayat 6 juga kita baca. Tadi salah baca, sorry. Mereka telah memberi kesaksian dalam jemaat tentang kasih-Mu. Lihat orang, ya, engkau hidup dalam kasih. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah, ya. Berikutnya lagi kita baca di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang menganggap engkau rendah, ya, jangan direndahkan orang karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkara
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terakhir kita baca, atau sudah cukup banyak lah ini untuk poin ini ya. Jadi kita sudah baca banyak ayatnya yang mengatakan demikian. Jadi yang pertama, hiduplah dalam kasih seakan selalu. Bila memang ternyata kita itu kasar, bila kita pemberang, bila kita pendam, mementingkan diri sendiri saja, kasih itu tak akan pernah ada dalam hidup kita, tidak pernah terpancar dari kehidupan kita. Padahal Allah yang kita sembah itu ada kasih adanya. Jika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, maka sebetulnya kasih itu juga harus menjadi warna kehidupan kita. Jadi kalau kita merasa anak Tuhan, ngaku anak Tuhan, jadi kita punya DNA Bapak kita, yaitu kasih, yaitu ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan kata ini berlaku hukum tabur tuai. Jika bila kita menabur dalam kasih, kita juga menuai dalam kasih. Sebaliknya, bila kita menabur dalam kebencian, kejahatan, ya, maka akan menuai juga dengan dibenci, dihina, dicela. Jadi itu yang pertama harus kita lakukan, supaya kita jangan hidup dicela orang, ya, jangan hidup yang tercela. Yang kedua, jadilah pelaku firman. Kita baca Yakobus 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jawab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Itu kata firman Tuhan ya. Yang kedua, kita baca dari 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Yang terakhir, kita baca di Lukas 8 ayat 21. Injil Lukas pasal 8 ayat ke-21. Ayat 21. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadilah pelaku firman ya. Pengikut Kristus, kita bukan hanya mendengar dan tahu akan firman, bahkan menguasainya, waduh hafal, tapi juga harus kita melakukannya dalam kehidupan kita ya. Dari situlah akan nampak warna kehidupan kita yang bisa diketahui oleh semua orang, yang bisa nampak oleh semua orang. Nah, dan dari situlah, dari kehidupan itu, maka reaksi sikap orang lain akan terbentuk, ya, terbangun, walaupun belum tentu dari semua orang, tapi kebanyakan orang bisa melihat dari situ terbangun pendapatnya tentang kita. Jika kita tidak mudah jadi orang yang hidupnya tercela, ya. Kenapa demikian? Kalau dari pengikut si jahat, tentu aja justru makin baik kita, makin bagus kita, makin dicela kita. Itu kalau si jahat, makin negatif respon mereka. Jadi abaikan saja itu, karena memang itu ada dalam kehidupan ini. Tapi sebagian besar orang akan tidak mencela kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita bermurah hati tanpa perlu membanggakan diri. Bermurah hati tanpa perlu membanggakan diri. Kenapa demikian? Karena ada juga orang-orang kelihatannya bermurah hati, tapi dibanggakan, diklarasikan, diproklamirkan di mana dia berada. Misalnya khotbah isinya tentang dia sendiri. Wah, saya yang murah hati, saya memberi ini, saya memberi di sana, saya memberi di situ. Waduh, saya junjung tinggi di sini, saya junjung tinggi di sana. Memang tidak dicela orang, tapi sebetulnya di dalamnya dia itu meninggikan dirinya sendiri. Jadi perlu bagi kita untuk bermurah hati, tapi tidak perlu membanggakan diri, apalagi meninggikan diri ya. Kita baca di Imamat 26 ayat 19. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan diri dan kau banggakan, dan akan membuat langit dan semua sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Itu kalau kita banggakan diri kita. Jadi kita perlu bermurah hati tanpa harus membanggakan diri ya. Berikutnya kita baca di 2 Korintus 11 ayat 21 untuk poin ini. 2 Korintus 11 ayat yang ke-21. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tapi jika orang lain berani dengan sesuatu, maka aku pun berkata demikian dalam kebodohanku berani juga. Artinya sebetulnya iya, tapi tidak dibanggakan oleh dia ya. Lalu kita baca lagi untuk poin ini terakhir. Kita baca dari 211 ini ayat 27 sampai 30. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, maka urusan-urusan hari-hari yaitu adalah untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ya, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Yang bermurah hati ya. Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas
justru kelemahanku, bukan dari kelebihanku ya. Apalagi kalau diproklamirkan terus ya. Jadi biarlah kita bermurah hati tanpa perlu membanggakan diri. Justru kalau kita terlalu membanggakan diri, bisa berakibat negatif juga pada kita, karena banyak yang akan mencela menghina kita, panggil di belakang kita. Dalam pandangannya paling tidak, wah sebenarnya sombong, ini bukan khotbah, ini bukan kesaksian, ini proklamasi tentang kehebatannya. Yang keempat harus kita jaga dalam hidup kita. Yang ketiga, saran yang keempat, jaga terus kehidupan kita agar tetap semakin hari semakin berkualitas di hadapan Tuhan ya. Semakin hari semakin berkualitas, atau paling tidak tetap berkualitas ya. Tapi kita perlu maju terus. Yang pertama kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya kita entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Berjaga-jaga, kita harus tetap berusaha. Semakin lama hidup kita semakin berkualitas. Baca lagi 2 Petrus 1 ayat 5. Surat 2 Petrus 1 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan tambahkan lagi pengetahuan. Bertambah-tambah terus, bertambah maju ya. Jadi itulah ayat yang saya bisa sampaikan, walau asih ada yang lain juga, bahwa kehidupan kita harus semakin lama semakin maju, soalnya semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Jadi apa dong kesimpulannya gitu? Kalau tidak ingin jadi celaan orang, bahan celaan orang banyak, maksudnya kebanyakan orang, yaitu dicela, dihina, dijadikan yang tidak disukai orang, tak bisa tidak kalau kita kembalikan pada sikap hidup kita sendiri. Jagalah, aturlah dengan sebaik-baiknya. Kedua, walaupun tetap saja saya katakan, kalau saya jaga pun masih akan ada orang-orang tetap aja bertindak negatif pada kita. Bahkan makin baik dan makin terjaga hidup kita, pengikut jahat makin tidak suka dengan kita, sehingga makin menghajar kita. Tapi biar kita berserah kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapannya penuh Roh Kudus, buat kita memampukan kita untuk menjaga hidup menjadi orang yang tidak tercela. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Kristus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini selalu mengatakan amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku ku serahkan padamu,
dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembahmu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud kakimu, tersungkur di hadapan tahtamu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga